A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahidan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis kajian duha Masjid Az-Zahra yang semoga Allah selalu berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa dimudahkan kembali untuk berkumpul, berjumpa, belajar bersama di masjid yang mulia ini, yang selalu Allah berikan kemuliaan insyaallah, yang kita mendoakan selalu diberikan kemuliaan insyaallah. Iya, menggapai gerbang Ramadan. Memang di hadapan kita ini ada sebuah bulan yang Allah janjikan jutaan kemuliaan dengannya. Karena buat orang yang berilmu tentang Allah, dia akan tahu bahwa Ramadan ini merupakan salah satu bentuk cinta kasih Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pakai mukadimah menggapai gerbang Ramadan, ini orang-orang yang betul-betul berusaha untuk membuat sebuah kata-kata indah dalam menyambut Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Sampai-sampai ulama membuat sekian banyak buku tentang Ramadan. Iya. Apa sih dibalik ini semua? Kalau kemarin sempat kita bahas di anak-anak muda juga di Al-Azhar, kita tekankan tentang kita butuh Ramadan, hadith Ramadan. Karena memang ternyata setelah dikuak, iya ya, betapa kita butuh Ramadan. Karena waktu yang pernah kita ukir sejarah di atasnya dulu itu nggak mungkin kembali lagi. Lantar jial ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau gitu loh. Ini menandakan bahwa kesempatan itu telah hilang. Maka kalau buat orang yang berilmu, kedepannya ini kalau ada kesempatan, Masya Allah. Bahkan ulama menekankan sekali, yang tahu dan salah satu makhluk yang tahu dan butuh Ramadan adalah mayit. Kalau mayit dipersilahkan untuk meminta sesuatu kepada Allah, mereka minta salah satunya adalah mereka minta dihidupkan walaupun cuma semenit di bulan Ramadan. Karena dahsyatnya Ramadan. Nah, kita nggak bisa jadi mayit dulu baru butuh Ramadan gitu loh. Jangan jadi orang yang harus sakit baru bisa menghargai sehat. Ya bersyukurlah ketika sehat. Kalau kita melihat orang sakit, lebih baik seperti itu gitu loh, ketimbang kita menginginkan sehat ketika kita sakit. Ya bukan berarti nggak boleh, boleh. Cuma bukan begitu bahasa agama. Makanya ulama menyusun sekian banyak kemuliaan tentang Ramadan.
Kalau dilihat dari ayat-ayat yang memang diturunkan khusus bulan Ramadan, masyhur lah. Kita semua tahu dan nyaris semuanya tahu tentang ayat-ayat tentang Ramadan. Ayat yang masyhur itu salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini anak yang belajar ngaji juga udah banyak yang hafal nih ayat. Cuma kalau bicara makna mungkin standar pedanka. Tapi kalau lebih didalami lagi, betul-betul ternyata memang gak sembarangan bicara Ramadan. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang telah beriman. Bukan orang yang baru beriman. Karena kalimatnya amanu sifatnya maudhi lampau. Hai orang yang telah beriman, kutiba alaikumusiyam, Allah katakan telah menjadi sebuah kewajiban, tertulis maktub dan takdir untukmu. Karena kenapa dikatakan kutiba alaikumusiyam bagian dari sebuah takdir? Iya, karena Allah yang mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Bentuknya qada, beribadah hanya kepada Allah, dan puasa ini dikhususkan loh. Sampai Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bi, ibadah lain tidak ada. Untuk puasa Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bi. Ini puasa yang kau lakukan adalah untukku, aku yang bakal membayarnya langsung. Ibadah lain tidak ada. Sama dengan sholat idnya nanti. Ketika banyak orang mengatakan sholat id itu sunnah, ya, padahal wallahi wajib ain. Karena tidak ada sholat yang diperintahkan melebihi dahsyatnya perintah tentang id. Hatta orang yang haid suruh datang, tidak ada alasan, tidak ada uzur. Masya Allah. Dan para sahabat mengqadha manakala memang terlambat sholat id. Salah satunya Anas bin Malik itu. Makanya kalau masih banyak orang mengatakan itu kan sunnah, orang laki aja dah, perempuan masak, begitu. Ini perlu dikritisi lah, ya. Karena saya sempat sampaikan di hadapan antum ini ada 3 teknik muhasabah dalam Islam. Ya, seperti saya sampaikan sekedar mengingatkan, ini bahasanya Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau mengatakan bahwa mengintrospeksi atau bermuhasabah diri pada setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, ini merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah yang akan datang. Kan kita mau berbuat baik di bulan Ramadan ini kan, coba introspeksi Ramadan yang lalu gitu loh maksudnya. Yang pertama, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hendaklah setiap manusia ini mengintrospeksi, jangan-jangan banyak kewajiban yang dia lalaikan. Maksudnya apa Ustaz? Iya, kewajiban, dia melakukan kewajiban, cuma dia lalai. Lalai di sini artinya tidak bersemangat, meremehkan gitu loh, menggampangkan. Kayak orang yang sholat cuma di ujung waktu, lalai namanya gitu ya. Atau nggak mempersiapkan untuk sholat, lalai dalam mempersiapkan. Kalau buat kondangan itu baju disiapin dari minggu kemarin, sampai jogging nyari kurus biar ukuran celana kurang 2 gitu loh. Ini kalau untuk urusan sholat, aduh main sabet yang ada di gantungan pakai sikat, gak sedap-sedap tuh baju, betul. Ini kategori lalai. Enggak pernah mempersiapkan bacaan-bacaan dalam sholat, lalai. Terjadi kelalaian. Ramadan sama. Kita orang yang merutinkan kelalaian-kelalaian ketika Ramadan mau datang. Lihat, padahal kan wajib loh. Kalimatnya kutiba alaikumusiyam, emang hanya untuk orang beriman. Karena ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang telah beriman, diwajibkan. Cuma yang kita bahas nih kalimat wajibnya. Sehingga kewajiban inilah yang menjadi sebuah tolak ukur bahwa apakah kita sudah mempersiapkan atau tidak. Lawang nabinya sendiri memakruhkan orang untuk puasa sunnah sejak 15 Sya'ban hingga akhir, kecuali shaumud dahr, kecuali puasa dahr, puasa yang dirutinkan.
Antum biasa Senin Kemis, fadol, sampai sekarang Senin, misalkan Selasa, besok ini Ramadan gitu ya, antum masih boleh Senin Kemis. Atau yang bayar hutang silakan. Tapi kalau yang nggak terbiasa jangan, jaga fisik. Loh katanya sumutasihu, puasa itu menyehatkan. Itu hadis tidak ada asalnya. Tidak ada sampai ke Rasulullah SAW. Karena kalau memang puasa menyehatkan, tentu ayat akan dimansuh dengan hadis yang nggak mungkin. Wa in kuntum maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Kalau seandainya kamu sakit, kamu safar, bayar di waktu yang akan datang. Kalau sumut tasihu, wa in kuntum maridon antasumu li'anna sum khairun lakum. Begitu. Kita membuat ayat baru berarti. Ini satu bukti bahwa Allah perintahkan, coba ada istiqdat, sehatkan badanmu. Untuk apa? Untuk Ramadan. Karena nanti di Ramadan itu Allah ajarkan tentang cara hidup ekonomis, mengurangi jadwal makan. Dan ini akan mengganggu sedikit kesehatan Anda. Yang biasa harus makan pagi jam 7, sekarang tidak bisa. Kadang-kadang kalau yang nggak terbiasa sudah rutin seperti jam 7, agak dimajuin, dimundurin, suka masalah di lambung, betul? Makanya coba deh sehatin badan, dilalah. Kamu nanti mundurkan waktu makan pagimu menjadi sahur, makan siangmu menjadi maghrib ketika menjelang berbuka nanti. Demi Allah, kesehatanmu nggak terganggu. Wa antasumu khairun lakum. Puasa itu baik untuk kamu, bukan cuma ucapan. Karena nggak mungkin datang sebuah kebaikan tanpa sebab yang baik. Saya sih sakit, saya puasa aja, tak. Allah yang bilang wa antasumu khairun lakum, jengker ente. Enggak begitu bahasa agama. Ya, memang tanha 'anil fakhsha wal munkar. Salat ini mencegah perbuatan keji dan munkar. Pokoknya salat apa ya salat. Enggak bisa begitu. Janji indah datang dengan sabab yang indah. Maka ketika diperintahkan wa antasumu khairun lakum, ada persiapan. Kalau kamu tidak mempersiapkan, kamu lalai. Orang tuh harap-harap cemas, kalau perlu kata ulama menghitung bulan Sya'ban. Jangan cuma menunggu kabar dari pemerintah tentang ru'yatul hilal. Kalau perlu jadi saksi atau memantau televisi, karena dia menghitung waktu. Sehingga dia harap-harap cemas ketika melihat di sini sudah ditentukan, sudah dilihat hilal, di sini sudah, di sini belum, tinggal satu lagi. Ya Allah, ya Allah, ternyata sudah. Alhamdulillah ya Allah, besok tinggal ketok palu Menteri Agama, betul? Tapi kalau yang memang nggak senang dengan Ramadan, ya udah, ya kacau dah, gitu. Nah, ini bahaya. Mudah-mudahan kita nggak tergolong yang kedua lah ya. Senangnya ketika Pak Menteri mengatakan dan kami memutuskan untuk menetapkan 1 Ramadan esok hari, bukan hari ini. Yes. Ini orang nggak tahu nikmatnya Ramadan itu. Ya. Ulama mengatakan kalau seandainya boleh, kan kupinta setahun ini semuanya Ramadan. Buat yang nggak demen, setahun, bulan aja dulu yang setahun. Ya, isti'dad, ada persiapan. Memang dia siapkan dirinya untuk masuk ke bulan Ramadan. Dia tahu bahwa Allah sendiri pakai bahasa indah sekali. Kutiba alaikumusiyam, kewajiban puasa atas kalian. Kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti dulu juga aku wajibkan orang-orang sebelum kamu. Jadi dulu tuh ada puasa juga, cuma bulannya nggak Ramadan. Ya karena bulan Ramadan ini perintahnya ke Rasul, bukan ke orang dulu. Orang dulu tuh dengan Rajab, dengan Muharram, dimuliakan dengan bulan-bulan lain. Tapi kalau umat Muhammad dengan bulan Ramadan, sampai Rasul sendiri yang mengatakan faslun baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Beda puasa kita dengan puasa ahlul kitab, ia dimakan sahur. Insyaallah Rasul yang bilang loh, faslun baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Beda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Itu dimakan sahur.
Memang sahur sunnah muakkad, ulama sepakat mengatakan sunnah. Tapi kalau sengaja kita nggak pengen sahur, mirip sama Yahudi sama Nasrani gitu. Tapi kalau seandainya antum ketiduran nggak sahur, nggak apa-apa puasa. Karena Rasulullah SAW pernah bangun dalam keadaan junub, wa yudrikul fajar, bertemu dengan matahari sudah, berarti dia tidak sahur dan dia junub. Kemudian beliau mandi dan beliau puasa. Artinya puasa apa yang namanya sahur ini sunnah. Cuma hikmahnya dalam. Dibuat perbedaan-perbedaan yang banyak sekali. Beda, ini menandakan dulu pernah ada. Allah pakai bahasa yang gampang. Jadi jangan kesel, karena belakangan ini juga dan memang akan terjadi. Saat itu mungkin belum terjadi dan sekarang terjadi gitu loh. Dulu orang tidak pernah mengeluh dengan hukum. Kalau sekarang banyak yang mengeluh. Ya baru siang kemarin beberapa orang dari Jogja telepon komplain tentang hukum agama. Loh kok bisa? Iya Ustaz, kenapa sih mesti azan dikencengin gitu loh? Kenapa sih mesti ada Ramadan yang sebulan? Kenapa sih itu? Dulu tidak ada yang komplain zaman Rasul. Sekarang ada. Dulu ketika ayat hijab turun, liyudnina min jalabibihinna, itu kata istri-istri Rasul itu, perempuan-perempuan ketika turun ayat hendaklah menjulurkan jilbabnya dari kepala sampai ke bawah. Itu ada yang narik hordeng, ada yang ngambil spray buat nutupin badannya. Seneng banget dengar ayat hijab turun gitu loh. Kalau sekarang kan pada berat. Kenapa sih masih ada kerudung ya Allah gitu. Sampai akhirnya ada kolaborasi kerudung. Saking nggak bisa meninggalkan masa lalu. Kerudung cuma poninya keluar kayak kuda poni gitu ya. Kerudung tapi bawa boneka, belakangnya Hello Kitty sampai berat gitu ya. Dan lain-lain sebagainya ya. Ada yang berat. Makanya lihat deh indahnya Allah tuh. Ketika mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti Allah wajibkan orang sebelum kalian. Jadi jangan ngiri. Dulu juga pernah. Loh kok sekarang nggak ada yang begini? Emang Nasrani Yahudi sekarang bukan yang dulu, beda. Kalau ini sudah made in manusia sudah. Yang sekarang sudah buatan tangan manusia sendiri, ya. Dimana kitab-kitab mereka sudah nggak seperti kitab yang dulu. Karena kalau kitab mereka yang dulu akan mengiyakan wujud Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kitanya jangan suka kemakan. Kayaknya mereka asik-asik aja Ustaz. Ibadah sambil main band gitu ya, sambil nyanyi gitu ya. Hei, lo kana khairan lasabakuna ilaih. Kalau seandainya memang sambil nyanyi itu baik, para sahabat sudah melakukan. Kitanya ini yang memaksa Allah untuk ngerti kita, bukan maksa diri kita untuk ngerti Allah. Itu kebiasaan buruk kita ini. Jadi kalau bisa kita pengen sholat sambil pakai kursi goyang gitu lah. Kalau boleh gitu Ustaz ya gitu loh. Ya seandainya baik sahabat udah duluan. Nggak ada begitu sudah. Kitanya yang kudu ngerti Allah, bukan Allah kudu ngerti kita. Jadi kalau orang-orang kafir sekarang kan dia paksa Tuhan yang ngerti dia. Bikin dosa yang banyak, lawang dia penebus dosa kok. Begitu. Ini kan bahaya. Oh Nabi kita juga pakai seruling gitu loh. Dan lain sebagainya. Ini nggak ada di Islam, nggak ada. Bahasa Nabi indah, "Manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apapun yang kularang bagi kalian wahai umat, kata Rasul, jangan tawar. Jangan tawar udah. Alasannya panjang. Kutunda alasannya agar kau berpikir. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau yang kuperintahkan, lakukan semampu kalian. Ya kayak Nabi melarang kita minum dari bejana yang kena jilatan anjing. Lah sekarang kan baru kebukti ternyata memang itu virus penyakit dari jilatan anjing itu nggak akan pernah bisa hilang sekalipun dibakar, kecuali dengan cara menyuci 7 kali, salah satu dengan tanah atau lumpur. Masya Allah. Nabi melarang kita minum air yang ada lalatnya, kecuali menyelupkan dua-dua sayapnya. Nabi nggak bahas. Sekarang dokter baru nemuin, iya benar. Ternyata antibodinya di sayap yang satunya lagi. Kadang-kadang seperti itu, gitu loh. Dan banyak lainnya.
menjelaskan tentang Isra Mi'raj, perjalanan cepat sampai kemana, tertunda. Sekarang kita baru ngerti, iya, kita di sini dia di sono, bisa masuk ke handphone dia muka kita, betul. Dulu nggak mudeng, apaan besi berat, Ustaz. Iya, kok bisa ngambang? Dulu nggak kepikir itu. Banyak yang tertunda. Dulu orang nggak masuk akal bangun gedung cuma sebulan. Sekarang mungkin nggak? Mungkin. Ini jangan sampai kebodohan kita ini merubah akidah kita, jangan. Makanya akidah orang Islam itu kalau memang Nabi larang, jauhin, jangan ditawar sudah. Kalau memang Nabi perintahkan, lakukan semampu kalian. Ini yang dikatakan mukmin sejati. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman, baik laki maupun perempuan, kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na. Allah sudah kabarkan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, dulu banyak yang mengkhianati puasa sehingga mereka nggak bertakwa. Allah hinakan kaum-kaum terdahulu. Allah bantai mereka. Kalau kau lakukan seperti yang mereka lakukan, ini yang terjadi. Sehingga Ramadan ini membantai kalian. Gara-gara Ramadan ini kalian terlewatkan kesempatan emas. Gara-gara Ramadan sampai kalian bermusuhan dengan orang tua. Gara-gara Ramadan saudara nggak bertegur sapa selama sebulan. Gara-gara Ramadan RT 11 sama RT 23 nggak tegur-teguran, betul? Gara-gara Ramadan ini urusan mic berantem, bangunin sahur jam 2, betul? Ngabsen nama warga. Sahur. Din, mat. Sahur, ayolah, sahur, gitu ya. Oh, terjadi keributan. Ramadan mendatangkan bahaya. Loh, kok bisa, Ustaz? Iya. Karena kitanya nggak mengikuti yang ngerti Ramadan, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita beragama dengan Nabi Muhammad cuma nggak nyontoh Muhammad, belagu betul dia orang. Lawang nabinya Muhammad, rasulnya Muhammad, beragama nggak pakai cara Muhammad, tengal nggak? Tengal. Orang Tangerang paham tengal ya. Ini tengal betul ini orang. Nabinya Muhammad, rasulnya Muhammad, beragama nggak cara Muhammad, kan aneh. Aneh sekali. Lalu kalau seandainya Muhammad perintahkan Bilal untuk ngacak-ngacak tidur orang tengah malam, bisa aja. Emang Bilal yu'azin bilail, kata Rasul, Bilal ajannya tengah malam. Kalau sekarang subuh jam 4:30, itu Bilal itu jam 3:30 udah azan. Seperti itu 1 jam sebelum azan kedua, Bilal sudah azan. Kalau Rasul mau diperintahkan, bahkan beliau pakai bahasa yang indah. Orang yang terawih bersama imam, witir bersama imam, akan diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Indah sekali tidak? Sehingga Nabi nggak melakukan aktivitas ketika selesai terawih kecuali tidur. Kemudian menyatukan dengan ayat yang mengatakan tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Orang yang menjauhkan lambung dari tempat tidur. Nabi bangun malam. Bangun malam apa yang dia lakukan? Ustaz, qiraatul Quran. Dia nggak melakukan tahajud. Orang sekarang ekstrim. Dari awal Ramadan sudah bangun malam lagi, Masya Allah. Kalah nabinya, betul? Padahal kalau Nabi menekankan 10 hari terakhir dia ikat tali pinggangnya sekencang-kencangnya. Dia jadikan tarawihnya tahajud. Tapi awal itu tidak menekankan. Beliau menekankan sekali untuk melakukannya ba'da isya. Kemudian istirahat. Kemudian beliau perintahkan tasyahharu fa inna fis syuhuri barakah. Sahurlah kalian, dalam sahur ada berkah. Sahurnya juga nggak menyiksa diri. Anas yang mengatakan ka'anta qira'al ayat 50 ayat qabla subuh. Kalau kamu pengen tahu sahurnya Nabi, itu seperti 50 ayat yang kau baca sebelum azan subuh. Ringan sekali. Hikmahnya dalam. Karena orang yang sahur itu menjelang subuh, itu menyaksikan azan. Dan dia fresh setelah makan dan minum, dia cuci muka, dia mandi, menuju masjid itu enak.
Tegaklah ayat yang mengatakan inna sholatal fajri kana masyhuda, sholat subuh sholat yang disaksikan. Kebayang nggak fresh sholat? Allahu Akbar, enak. Tapi kalau kita nggak fresh, kebayang gak sih antum lagi takbir disaksiin sama Allah, antum angop gitu loh. Ini sholat yang disaksikan loh. Allah yang bilang, bukan saya cuma nyampein doang. Inna sholatal fajri kana masyhuda. Sholat subuh, sholat yang disaksikan. Kebayang antum dalam keadaan lecek terpaksa sholat, angop lagi. Subhanallah. Tapi kalau antum sahur dulu, makan, minum dulu, antum persiapkan diri untuk ke masjid, Masya Allah, udah pahala intizar, pahala menanti waktu azan, waktu sholat. Itu pahalanya pahala orang sholat. Bulan Ramadan lagi 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Lailatul Qadar lagi 83 tahun, 1000 bulan. Tuh, ya umur kita nggak mungkin nyampe segitu. Makanya mayit saja merengek minta dibangunin, walaupun cuma semenit. Kita yang hidup malah, ya kalau subuh lagi ya Allah, begitu. Dibangunin sahur marah. Padahal inna fisyuhuri barokah, dalam sahur ada berkah. Ya, tidak mungkin berkah dapat kecuali orang yang bertakwa yang diberi oleh Allah. La'allakum tattaqun. Kenapa? Karena orang yang bertakwa yaj'al lahum makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Dan ternyata berkah itu rezeki yang dahsyat loh. Makanya antum kalau kondangan ngucapin ke mempelai itu kan bukan cuma uang yang dijanjikan, kado yang diberikan, bukan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Nyaris semua orang yang berdoa ketika diundang kawinan, nikahan, barakallahu lak, rezeki yang dikasih kedua mempelai ini keberkahan. Kita doakan biar berkah dah. Ya. Allah limpahkan berkah untukmu dan atas kalian. Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Oh, Masya Allah. Tidak ada keburukan sama sekali. Masya Allah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Sahur ada, inna fis suhuri barakah. Dalam sahur ada berkah. Dan kita butuh berkah. Karena kalau yang namanya berkah, sedikit itu cukup. Ya kalau banyak semua kebagian. Tapi kalau bicara enggak berkah, tidak ada. Makanya Nabi mengatakan dalam sayur ada berkah, dalam jamaah ada berkah. Karena semua kebagian. Antum pengen jadi orang kaya, banyak sahur. Ya tapi teman saya nggak pernah sahur, kaya. Beda istidraj, nanti lihat. Kekayaannya membuat dia jauh dari Allah. Tapi antum melihat orang-orang kaya yang betul-betul dia melaksanakan sahur, Allah limpah gandakan harta yang dia miliki, makin bermanfaat buat banyak orang. Lihat, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu muqaddimah awalnya itu begitu tuh, la'allakum, agar kalian bertakwa. Makanya ulama mengumpulkan, oh kalau begitu nggak main-main nih. Sampai-sampai Nabi mengatakan man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis. Man shoma ramadanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan ini disebut, berarti bulan lain enggak, cuma Ramadan doang nih. Man shoma ramadanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Imanan, iman yang stabil. Kenapa mesti stabil, Ustaz? Karena iman naik turun. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyat. Iman naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Imanan artinya dia up imannya dari kemarin. Berharap Ramadan stabil imannya. Karena kalau imannya nggak stabil, ruwet. Ya, macam-macam yang terjadi dah. Kemaksiatan di malam hari menjelang Ramadan, paginya anak muda pada perang sarung, betul lah. Ini kalau iman nggak di-up, berulang lagi kasus tahun kemarin dah. Ya. Padahal kalau stabil, Masya Allah. Stabil, Masya Allah. Ya kemarin saya ada kajian di KPK dan saya ngobrol sama beberapa petinggi KPK. Itu memang selalu diulang kata-kata ini dan kita ngobrol santai di ruangan itu, bahwa lagi-lagi buat mereka merasakan sekali bahwa awal Ramadan itu
nyaris nggak menemukan kasus korupsi. Ini diakui sama mereka, sehingga mereka berdialog tentang 10 hari terakhir. Kenapa? Karena dihimbau untuk tidak melakukan penangkapan di 10 hari terakhir. Ada yang nanya, ini salah satu Pak Novel itu nanya ya, gimana menurut antum Ustaz? Karena suruh fokus yang namanya i'tikaf. Saya katakan sama mereka, i'tikaf itu sunnah. Ada 3 ibadah sunnah yang wajib di masjid. Tahiyatul masjid sunnah, wajib di masjid. Syuruk sunnah, wajib di masjid. Dan i'tikaf sunnah, wajib di masjid. Sementara antum itu punya kewajiban menegakkan keadilan, menangkap para pencoleng-pencoleng negeri ini. Itu lebih dari yang namanya i'tikaf. Justru kami menemukan tingkatan korupsi mulai menanjak lagi itu di 10 hari terakhir, Ustaz. Jadi ketika banyak orang ini fokus dengan yang namanya i'tikaf, i'tikaf menghilangkan kewajiban yang mereka rutinkan gitu loh. Kecuali kalau seandainya mereka memang persiapkan selama 11 bulan untuk i'tikaf tersebut. Kalau buat mereka yang penjaga dan lain sebagainya kan nggak bisa begitu. Makanya kan, tapi Rasul kan i'tikaf, tapi Rasul i'tikaf, lihat para sahabat menjaga di perbatasan. Seakan-akan orang menganggap kalau Ramadan jangan banyak ribut dah, jangan banyak perang. Kita lupa, Futuh Mekah itu bulan apa? Ramadan. Perang Badar itu bulan apa? Ramadan. Karena ini perang bukan pakai syahwat, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu, pakai iman. Dzirwatus sanamihi al-jihadu fisabilillah. Kalau antum perdalam tentang Ramadan, antum makin cinta sama sahabat dah. Kebayang gak sih perang dalam keadaan puasa? Jangan antum pikir, oh sahabat aja ambekantat, emosinya gede. Ntar dulu, antum suka suuzon kalau belum paham. Jangan galak jadi ikhwan suf. Oh masya Allah, biasa aja. Demi Allah, sahabat orang yang bisa memanage iman, emosinya tertahan. Lawang orang yang pertama kali mendengar bahasa Nabi, aghadul basar wa ahsanul faraj, siapa? Sahabat. Itu puasa wija, Rasul bilang protektor, sahabat yang pertama dengar. Dan Nabi punya jawami'ul kalim, yakni punya mukjizat yang kalau ngomong sedikit maknanya panjang, sahabat paham langsung. Itu Nabi. Sahabat tahu Nabi pernah ngomong yang namanya puasa itu pengganti nikah, yang manfaat itu menjaga pandangan mata, menekan syahwat. Kebayang nggak puasa dalam keadaan menahan syahwat? Emosi dicibir, dicaci dalam medan tempur. Cuma Nabi mengatakan, fakulu fa ini imron shaim. Katakan, kita sedang berperang. Jangan terpancing emosi. Perang tanpa emosi, kebayang gak tuh? Masya Allah. Antum dicaci, dihujat, kayak antum ceramah, ada yang mantau. Serius amat, ana lagi lihat salahnya Ustaz. Begitu kan? Dalam medan tempur lebih dari itu nantinya. Hujatan, cacian, makian. Tapi buat orang beriman tidak menjadi masalah, tidak gentar. Karena dia tahu kadang-kadang di tengah kebaikan yang dia lakukan, kalau ada ujian, sifatnya pendewasaan diri yang Allah lakukan. Kayak kita baru punya anak dah. Ya Allah, sampai habis jurus Ustaz, apa yang saya nggak kasih buat nih anak Ustaz? Masya Allah, tetap aja disalahin. Bapak galak, mak galak. Ya Allah. Ya terus kita jadi galak beneran? Jangan. Ini pendewasaan diri, berarti punya PR tuh. Ya, kita harus akui bahwa kebaikan kita nggak selamanya diterima sama orang. Makanya biasakan berbuat baik karena Allah, bukan karena orang. Jadi enteng. Ya nggak apa-apa dibilang galak. Sekarang kamu bilang ayahmu ini galak nak, karena melarang kamu keluar malam, ya, nonton TV, main-mainnya nggak penting. Satu waktu nanti kamu akan menangis di pusara ayahmu nak. Tangisan syukur karena telah melarang kamu berbuat maksiat. Biarin waktu yang bercerita. Sama seperti kita menyampaikan kebaikan, sampaikan saja. Hujatan, cacian biasa dalam dakwah biasa ya. Tapi nanti ketika kita sudah nggak ada baru berasa. Iya. Dulu kalau teori Pak Sudirman nggak dipakai sama banyak orang sekarang. Tapi lama-lama kita mulai berpikir iya ya. Mana mungkin sih Ustaz yang namanya bambu runcing bisa mengalahkan senjata canggih milik Belanda? Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin.
Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama, betul? Karena Allah yang melempar, bukan kita yang melempar. Kalau ibadah jihad kita itu karena Allah. Orang yang berilmu tahu sekali, makanya dia maksimalkan. Saya katakan pada sahabat-sahabat di sana, terus mumpung antum masih hidup. Siapa yang jamin umur antum sampai Ramadan, sampai selesai Ramadan nanti? Tidak ada, sudah maksimalkan untuk merubah negeri ini menjadi negeri yang jujur. Mungkin antum nggak mampu, cuma lakukanlah semaksimal antum. Biar dunia akan berkata satu waktu pernah ada antum di sini. Ini dahsyat loh, Ramadan dahsyat sekali. Nah, ulama mengiring. Oleh karena itu, kalau kalian sudah tahu betapa besarnya, mulianya Ramadan, sampai kita menggapai gerbangnya, kita butuh Ramadan. Ulama membuat klasifikasinya, bahwa ternyata memang ada beda antara Ramadan dengan bulan lain. Yang tidak dimiliki bulan lain ada di Ramadan. Yang ada di Ramadan kemungkinan ada, tapi pahalanya nggak terkalahkan. Yang pertama, Allah sendiri yang mengatakan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Bulan lain gak disebut, cuma Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Walaupun tidak ada ayat maupun hadis atau ulama yang bertanggung jawab tentang tanggal turunnya. Makanya kalau sampai ada yang bilang 17 Ramadan, gampang. Ima yang pertama dia orang bodoh, yang kedua ini Syiah. Karena tidak ada yang berani mengakui 17 Ramadan itu nuzulul Quran kecuali Syiah Fatimiyah. Antum jadi kebayang ya, kalau antum ngobrol-ngobrol sama teman-teman, kita harus kuat nih supaya Syiah nggak menguasai negeri kita. Agenda negara semua siapa yang bikin? Kalau sampai ada ritual perayaan ini, perayaan itu, siapa? Ya. Dan sudah ada, bukan tidak, antum kecolongan kalau start 2016. Masya Allah. Makanya kudu dekat sama ulama. Agenda negara nuzul Quran, agenda negara Isra Mi'raj, Maulid, betul? Dan tidak ada yang berani bertanggung jawab kecuali Syiah Fatimiyah. Dunia mengakui itu. Dan itu menjadi iklan mereka, mempertontonkan tentang perbuatan bid'ah yang mereka anggap sebuah kemuliaan. Bahkan mereka berani terang-terangan pasang spanduk besar di pinggir jalan, "Hari kita merayakan bid'ah ini, semoga Allah muliakan kita dengan bid'ah," begitu. Ini nggak main-main. Ya, kita nggak akan pernah berdebat kusir, udah kita belajar supaya kita tahu. Karena kita nggak bisa mengantisipasi produksi sebuah produk haram, ya rokok, ya minuman, betul? Sudah, pandaikan diri kita dan keluarga kita tentang hukum, sehingga apapun yang mereka produksi kita nggak mengkonsumsi, lama-lama hilang. Tapi kalau kita ikut-ikutan taklid, ya, malah mengikuti rame-ramenya acara tersebut, ya sudah, adanya mereka karena kita. Bukankah adanya asap memastikan adanya api? Tidak akan pernah dikatakan ada asap tanpa ada api. Jadi keburukan yang terjadi seperti itu. Seperti apa nanti nih ketika Ramadan, sunnahnya itu antum door to door, datang ke orang-orang miskin, lihat langsung, antum bantu. Walaupun nanti banyak yang menawarkan kemiskinan di pinggir jalan. Ya. Bahkan kemarin banyak sekali gerobak lagi dibuat, pesenan Pak, pesenan ini. Berapa banyak? 20 dan. Buat apaan? Biasa, buat mereka minta-minta Ramadan. Udah menyiapkan kendaraan mereka. Itu naik harga gerobak gitu ya. Itu terjadi, bukan tidak. Nah, kita nggak bisa mencegah kan? Walaupun pemerintah sudah bilang melarang memberikan gepeng di pinggir jalan, betul? Karena nanti efeknya banyak. Teman-teman di kepolisian juga bilang tingkat kecelakaan tertinggi ya di bulan Ramadan kendaraan bermotor. Khususnya menjelang buka. Iya, panik. Dan gerobak ini orang pinjam ini merusak semuanya. Nah, di Islam ini kita diajarkan untuk tahu bagaimana cara memberi. Ya, sehingga jangan sampai gara-gara kita tergiur dengan memberi di pinggir jalan akhirnya merusak semuanya. Jangan. Tidak ada ibadah yang menimbulkan kerusakan, tidak ada. Jadi kalau ada ibadah yang menimbulkan kerusakan, maaf.
Islam tidak pernah menawarkan sebuah ibadah yang menimbulkan kerusakan. Ya, jadi kalau sampai ada dakwah dalam Islam ini menimbulkan kerusakan, ya maaf, ada yang salah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Antum bisa rubah dengan tangan, rubah. Tapi kalau menimbulkan keributan, jangan. Berarti belum layak untuk dirubah, karena imannya belum stabil. Bagaimana antum mau ngomong hukum sama orang yang imannya belum stabil? Gak bakal bisa. Biar nanti ilmu yang menyempurnakan dia. Terus kalau tangan nggak bisa, lisan. Tapi kalau lisan antum juga nggak didengar karena dia nggak tahu siapa antum, bersahabat aja dulu. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang mau bersahabat dengan orang yang kurang imannya dan dia bersabar ketika bersahabat dengan orang yang seperti ini, lebih mulia ketimbang orang beriman yang nggak mau bergaul. Jadi sahabat dulu bikin dia enjoy sama kita. Jangan ngomong agama dulu, cukupi kebutuhan dia sampai dia senang sama kita. Udah senang ngomong apa juga udah asik. Orang ini sifat manusia ini akan mencontoh sesuatu yang dia sukai walaupun buruk kenyataannya. Ya kalau udah terbiasa ditontonin tiap hari, ada aja kegiatan pertandingan bola, Eurola, bola ini, bola itu. Lama-lama banyak yang nyontoh model rambutnya, betul? Lama-lama nggak berasa sholat pakai gambar setan merah, betul? Imam bacanya Red Devil, Masya Allah. Kelewatannya. Setan merah jadi imam gitu. Dia apa? Karena rutin menganggap remeh simbol-simbol salibis. Banyak, saya sering lihat sekali orang sholat dengan simbol-simbol salibis pada logo-logo sepak bola, ya, apa klub-klub bola. Karena dia nggak berilmu, karena sering melihat. Kelihatan dah orang Indonesia semua pencinta TV. Kalau TV sudah booming kan sebuah produk langsung, saya perhatiin banget dah. Ada sih yang menguntungkan, ada yang banyak yang merugikan. Ya, salah satu yang menguntungkan itu celana pensil tuh. Semua nggak isbal anak sekarang, betul nggak? Tapi yang merugikan banyak, salah satunya mohak, betul. Itu bisa kayak pakai periwitan, prit, mohak semua loh. Padahal Islam haramkan khozah, betul. Ini nggak main-main. Makanya ini kalau kita mau sedikit berpikir agak luasan dikit, oh iya, ini dakwah ini asik ini, ya. Ini bisa kita mulai nih kalau begini nih. Orang-orang sekarang itu butuh dakwah yang asik. Kita nggak melanggar syariat, cuma teknik yang mungkin sedikit kita rubah. Ya, video-video kecil pendek 3 menit, 4 menit yang dikonsumsi oleh YouTube kita, kita konsumsi gampang ya. Bahkan kemarin juga sempat saya ngajar di Atang Sanjaya, di Angkatan Udara Atang Sanjaya itu saya juga bilang sama pimpinan-pimpinan mereka, senior perwiranya itu, jujur loh saya bilang, saya besar di lingkungan yang dekat Angkatan Darat, saya besar di Pesanggerahan, Pulau Jambi itu, Swadarwa. Saya dari dulu tuh sudah ngelihat, dari kecil, dari tahun 70-an tuh sudah ngelihat yang namanya Abris itu lari itu sambil nyanyi. Nyanyinya itu nggak berbobot. Kalau pokame-ame dinyanyiin. Macem-macem pokoknya, penting ngilangin ngantuk sambil lari gitu loh ya. Kemarin saya ulang tuh omongan, saya bilang ini bukan sisi trauma ya, saya bilang, cuma dari kecil saya sudah mulai berpikir dulu andai ada yang lebih bermanfaat dari itu gitu loh. Maaf nih Pak, kalau seandainya mau, kalau enggak ya nggak masalah. Ini kan kita bertetangga nih. Saya juga dekat sini di Bapak di Semplak, saya di Rancabungu dekat Ciampea cuma 5 km itu lari, antum kan segitu ya. Seandainya ini beberapa kelompok-kelompok Angkatan Udara ini berlari, ini mau mampir ke yayasan, saya siap untuk stand up dakwah 15 menit. Akhirnya pikir ini bagus sekali ya, sudah mulai sekarang jadi itu ABRI kalau melari mampir ke yayasan, istirahat sambil didakwai 15 menit terus lari lagi. Dan memang itu yang dia butuhkan. Subhanallah. Ya, orang-orang kuat seperti mereka juga punya masalah. Ujung-ujungnya mereka minta pendapat tentang bagaimana ini dengan istri, bagaimana dengan anak. Insya Allah saya sih yakin sekali negeri ini akan mulia. Cuma masalah waktu. Kalau kita buatkan sebuah tradisi, yuk belajar gitu loh. Yuk belajar. Jangan jadi ayam yang mati di lumbung, jangan. Mumpung Islam masih 60% di Indonesia.
Karena sudah merosotnya jauh sekali dari zaman Pak Karno sudah 91%, Pak Harto 83%, sekarang 60% loh. Mumpung masih banyak kemungkinan. Jadi alangkah baiknya kalau kita pertahankan, itu yang diinginkan Islam. Nah, tradisi yang pertama yang dimuliakan, Allah sendiri mengatakan, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Allah yang bilang. Tapi antum perhatikan, karena banyak orang yang menerjemahkan ayat ini letterlek. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Umum diterjemahkan bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Begitu aja udah terjemahannya. Tapi kalau antum sedikit mendalami lagi, dan saya dengarkan langsung dari penjelasan para ulama di Madinah, demi Allah, beliau menekankan sekali, kenapa antum tidak memahami bahwa Allah turunkan Quran di bulan Ramadan itu bukan main-main. Sehingga Quran yang turun di bulan Ramadan saat itu betul-betul menjadi petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil, sama dengan sunnah kita mendalami Quran dalam keadaan berpuasa. Karena hudan, petunjuk, dalam Islam ada caranya. Di Al-An'am ayat 80 yang pernah kita bahas. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Karena petunjuk Quran ini buat siapa? Petunjuk umum, datang ke orang-orang yang tidak talbis, tidak mencampur adukan antara iman dengan kezoliman, gitu loh. Nah, puasa salah satu manfaatnya menekan kezoliman, baik dari mata maupun dari kemaluan. Makanya orang kalau bulan Ramadan maksiat susah. Bukan gak ada kesempatan, ada. Cuma rasa takut tuh tinggi sekali, malu tuh timbul. Ya antum buktiin dah nanti deh. Kalau antum yang orang lapangan seperti saya nih, yang tiap hari ngelayap siang gitu ya, di atas motor tuh kan panasnya, Masya Allah ya. Apalagi Ramadan memang artinya panas, Al-Haru. Itu salah satu kebahagiaan orang-orang lapangan itu kalau bulan Ramadan tuh ya, kebahagiaan pertama mendengar azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah aja. Ya Allah, Johor ya Allah. Karena berat jam 9, jam 10 tuh berat tuh. Ya, kalau udah zuhur tuh kebayang lah. Ada masjid, pohon rindang, tempat wudhu ada, dan nggak ada satu masjid pun yang tempat wudhunya pakai CCTV, betulnya. Kebayang dah, cari biar kata belum batal wudhu kita, wudhu lagi gitu ya. Kumur-kumur sambil celangak-celinguk gitu ya. Kalau mau bisa, cuma nggak ada yang berani ngerjain, betul. Kan hikmahnya dalam. Ya tinggal telan doang dan ya cuma nggak bisa, nggak tahu. Iman saya mungkin belum tinggi, tapi kalau masalah yang ini saya nggak bisa. Ada rasa gengsi banget loh. Ternyata memang puasa tuh bikin kita begitu loh. Kita tuh kalau sering puasa tuh bikin dosa gengsi loh. Tapi kalau udah jarang yang namanya puasa, ibadah udah jarang, udah nggak ada gengsi bikin dosa. Antum praktekin coba. Makin banyak antum puasa, makin punya rasa gengsi antum. Masya Allah. Makanya tadi teman-teman di kepolisian bilang tuh tingkat kriminalisme di Ramadan yang meningkat kembali ketika 10 hari terakhir. Nah kita pengen boomingin nih sekarang nih. Gimana caranya nih orang nyaman dengan Lailatul Qadar, nyaman dengan iktikaf. Masya Allah. Ya mulai bahas hadis, karena hadis ini mendewasakan kita. Ya jangan cuma sekedar diterjemahkan letterlek apa lisoim farhatan yafrohuma. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama, fariha idza aftar wa fariha idza laqiya rabbah. Bahagia ketika iftar, bahagia ketika berjumpa dengan Allah dengan babu royannya. Mungkin yang kedua belum. Tapi yang pertama, fariha idza aftara. Bahagia ketika iftar, bukan takjil. Ini maksudnya apa, Ustaz? Karena takjil itu nggak beragam. Dan jangan tawarkan orang takjil beragam, jangan. Antum sekali-kali Ramadan di Arab coba, Mekah Madinah.
Nggak macam-macam, yang namanya takjil ya air putih, korma, roti kering sudah. Lawang cuma batal kok takjil, mempercepat, karena mempercepat itu wajib. Buka itu wajib. Mempercepat sunnah sifatnya. Ya. Bismillah minum korma, kumur, sholli ya akhi. Enggak ada penundaan, tidak ada. Tapi kan kalimat iftar itu membuat orang bahagia iftar. Ini yang saya maksud. Ketika selesai sholat, antum bikin orang bahagia itu pahala. Beri makan orang yang berpuasa. Boleh berwarna-warni tuh. Makanya antum juga jangan remehin orang dulu bikin pacar Cina tuh. Itu salah satu membuat rame makanan. Itu bungkusnya merah, kuning, hijau, dalamnya wajib, betul ya? Pokoknya rame aja dulu dah. Itu membuat orang bahagia. Makanya orang tuh nggak ada yang jelek mukanya ketika iftar, cakep semuanya. Biar ngantri panjang juga pada senyum. Kayak artis mau masuk. Subhanallah. Wallahi ya akhi, ini hadis itu banyak hikmah. Ya kan, kalau sampai Nabi pilih yang namanya ada i'tikaf, tentu bagaimana caranya dimaksimalkan. Orang dibikin senang dengan i'tikaf. Naam. Terserah di dalamnya nanti ada ceramah, boleh habis sholat tarawih, tapi yang matching gitu loh. Saya juga tekankan sekali nih, nanti buat ceramah tarawih, antum DKM-nya, panitianya tolong kerjasama sama imam sama ustadz. Ustadz, antum nanti hari ketiga, keempat, kelima, keenam, nanti insya Allah imam akan baca surat ini Ustadz. Jadi tolong yang dibahas, yang memang dibaca Ustadz. Connect. Ini jangan yang dibaca apa, dibahas apa. Ya boleh, cuman bikin enak gitu loh. Ya. Orang udah malam nih, ya. Yang ceramah juga suruh, Tat, kira-kira antum semangat gak? Kalau enggak ngomong dari sekarang, Tat, gitu loh ya. Boleh. Kalau gara-gara antum orang jadi malas witir kan dosa, betul ya? Atau selesain sekalian dah. Witir. Deh, jadi nggak ada masalah sudah. Nah, itu tergantung kelasnya si ustadz dah ke sono gitu loh. Kalau dia bisa bikin tahan ini jamaah, berarti pegang ingetin tuh gitu loh. Ya, atau dia menjadi orang yang paling pandai ngusir jamaah, ya fadol juga gitu loh ya. Urusan antum lah itu ya. Bes, ada hubungan. Kitanya juga istiadat, ada persiapan. Iya, karena bulan Quran, bulan orang baca Quran. Hari biasa isi tas kita paling apa sih, power bank sama kabel USB ya gitu ya. Kalau bulan Ramadan insya Allah nyaris setiap tas ada Qurannya loh. Ya walaupun cuma bawa nggak apa-apa dah, yang penting asal bawa deh. Dan diangkat orang ngomong-ngomong masalah ngaji Quran bagus di Quran dia, saya juga tuh kan masukin lagi udah gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, tradisi ya dia harus banyak baca Quran. Tapi ingat, bukan cuma bacanya, walaupun boleh, karena Nabi mengatakan alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Antum boleh target hatam boleh, tapi jangan rubah tujuan Quran diturunkan. Petunjuk hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Makanya kalau ceramah nggak nyambung dengan yang dibaca, maaf, boleh, tapi nggak greget, gitu loh. Paham ya? Boleh, cuma nggak greget. Bukan itu tujuan Islam. Islam pengen Quran yang dibaca. Kenapa? Karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam, bacaan makmum. Antum nggak bisa ngaji, pengen dapat pahala baca Quran, cari imam yang bagus bacaannya. Dari sekarang catat masjid mana aja yang imamnya bagus, yang kaya, yang cerdas, ya. Ya udah. Ini imam sebulan, Anda yang gaji. Oh, masya Allah. Itu bacaan imam, pahala makmum, pahala dia. Ini orang kaya yang cerdas nih. Jangan orang dipaksa jadi imam nggak dicukupin, makanan nggak disehatin, gimana suaranya mau bagus? Betul nggak? Makanan imam sama makanan burung kalah, betul nggak? Antum beli burung, kandangnya sampai mahal, imam nggak dibagusin rumahnya, masya Allah. Ya, burung sampai dibeliin minuman khusus, tiap hari ditegor, imam boro-boro dikasih air bagus. Antum minum air kangen, air macam-macam, air oksigen, imam dah.
Ini enggak, aku penyok lagi tatakannya gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu diri, kadang-kadang kita ya. Makanya negeri-negeri Islam tuh nggak main-main. Ya, saya sudes, saya surem, saya mahir, dijamin sama kerajaan. Ini poros depannya sebuah negeri ini. Di kita enggak. Manggil artis juta-jutaan, ya. Manggil ustadz, manggil imam, ya oke, orang ketakutan. Padahal mereka nggak jual agama. Makanya nggak greget agama, nggak greget akhirnya di sini. Kenapa? Karena mungkin akhirnya dia berpikir tentang dunia, tentang ini, tentang ini. Ayo, bismillah. Banyak anak-anak muda yang sekarang habis Quran kok. Ya, boleh lah apa dengan style-style mereka boleh. Anak-anak Bandung tuh masya Allah. Ya kita kalau kajian di Al-Latif tuh imamnya gaul, bacaannya dahsyat. Boleh, kita mulai. Bikin sebuah fenomena indah Islam. Jangan identikan Islam cuma pakai koko, sarung, songkok. Assalamualaikum. Anda bisa kayak Assalamualaikum ya. Boleh, kenapa? Ya jadi diri sendiri gitu loh. Yang penting nggak merubah syariat. Enggak harus antum jadi orang yang baru dalam bergaul ketika antum sudah mengerti agama. Tidak, tetap jadi diri antum sendiri, cuma terwarnai dengan agama gitu loh. Ya orang Betawi dengan tradisinya, orang Sunda dengan tradisinya, silakan. Cuma diwarnai oleh agama. Kita punya tradisi kumpul-kumpul, kita punya fadhol, boleh. Jangan dirubah. Antum biasa kumpul-kumpul malam Jumat pada mau ngaji, jangan dirubah. Ya cuman kajiannya aja dikritisi, betul? Antum manfaatin long weekend untuk ziarah, untuk datang, fadhol. Antum jangan salahkan juga, karena ada yang tanya, Ustadz, kita ini punya kebiasaan kalau bulan Ramadan ini kita nyekar, kita ziarah, gimana Ustadz? Saya katakan ziarah itu boleh dalam Islam. Cuma kalau antum kaitkan antara ziarah dengan Ramadan, ini yang jadi masalah. Tapi saya berhusnuzon kalau sampai ada orang yang berziarah. Kenapa? Karena memang dia punya waktu liburnya ketika menjelang Ramadan. Bas ya akhi, tidak ada masalah. Antum bersalam-salaman habis sholat, ya memang nggak ada kaitannya sama sholat salam-salaman. Tapi kalau antum baru ketemu pas salam, ya salaman, betul. Ini kan artinya dipahami dengan cara yang legowo gitu loh. Bahwa memang adat dibuat untuk sebuah kebaikan, tapi tidak melanggar syariat. Kenapa? Karena Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, yuk kritisi perbuatan mubah yang kau lakukan. Atas dasar apa niat yang kau keluarkan? Kamu punya tradisi kumpul Idul Fitri, walaupun zaman Rasul nggak ada. Ya, kenapa? Karena memang zaman Rasul itu yang ada perayaan Id besar itu ketika Idul Adha. Ketika orang wukuf di Arafah, kemudian besoknya berkurban. Tapi kalau Idul Fitri cuma saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi di kita dibikin long weekend, Ustaz. Memanfaatkan long weekend ketemu sama keluarga sama, boleh. Niat antum silaturahmi. Nah, ketika antum niatnya untuk maaf-maafan, ini yang salah. Karena nggak ada tradisi dalam Islam ini Idul Fitri maaf-maafan, tidak ada. Maaf-maafan nggak nunggu Idul Fitri. Kapan antum punya dosa, minta maaf dari sekarang. Jangan nunggu Idul Fitri. Tapi Idul Fitri nanti kita saling mendoakan. Kenapa? Karena kita berharap mulianya Ramadan. Ya Allah, semoga diterima ya puasa kami, puasa kalian. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Karena bulan Syawal nggak seperti Ramadan. Bacaan Quran yang kita baca pahalanya nggak dilipat gandakan di bulan Syawal, betul? Cuma semoga diterima ya. Kita kasih makan orang kemarin walaupun dengan sebutir korma, ikhlas karena Allah, diberikan pahala seperti pahala puasa dia. Ya Allah, semoga diterima ya. Subhanallah. Kalian turunkan pakaian-pakaian yang masih bagus, layak pakai. Kalian mengatakan bahwa dengan tegas mengatakan dalam Quran, disampaikan dalam Quran bahwa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mungkin mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kalian suka. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan dengan ini. Boleh. Saling mendoakan boleh. Ya, karena kita tinggal di negeri yang orang memiliki adat tradisi, tetapi jangan melanggar syariat gitu loh. Karena ada juga ikhwan bilang ini pulang kampung bid'ah, Ustaz. Astagfirullah, la quwata illa billah. Antum kaitkan dengan bid'ah ya muskilahi, ya. Iyalah, kalau memang dia ibadah itu pulang kampung itu ibadah ya bid'ah. Tapi kalau memang dia silaturahmi sama orang tua kan beda hal. Dan memang dia long weekendnya H-7, H+7, betul? Khalas.
tapi nggak ada kewajiban, cuma memanfaatkan. Tanya dulu, innamal a'malu binniyat. Nah kalau niat dia memang merutinkannya, nanti lain hal. Nah, ini perlu dikritisi nih. Ini ada yang salah, gitu loh ya. Ziarah kubur, fa'adur ziarah. Silakan saja. Memang anak belum sempet. Ini kebetulan sempat sini menjelang Ramadan. Cuma gimana, saya takut dibilang anak gini-gini. Enggak, niat antum Allah yang tahu, sudah lakukan. Yang penting antum jangan pakai bawa air, bawa kembang, ngaur gitu, gak usah gitu. Ucapkan salam, assalamualaikum ahlal kubur, assalamualaikum ahlal diyar, minal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullah lana walakumul afiyah. Adab lepas sendal kalau memang terawat kuburan, kalau enggak pakai untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Masuk ke dalam pemakaman, jangan injak kuburan, jangan langkahi kuburan, jangan duduk di atasnya. Sampai ke kuburan yang dituju, antara antum makam kiblat, berdoa menghadap kiblat. Selesai antum berdoa banyak buat orang tua antum, ya, antum merenung, orang laki. Kemudian selesai, tinggalkan sudah. Enggak usah pakai ngeriung, kalau bawa rantang, bawa makanan, iker. Yang tua mewakilin yang lainnya. Mak, apa kabar mak? Pada datang semua nih mak, alhamdulillah mak. Lebaran kemarin mau kagak ada yang mau nongol, kita akur nih mak, masya Allah dah. Ya mak doain ya mak ya, kata mak udah nggak bisa. Ada yang ngaji buat mayit, ngaji buat orang hidup. Ya antum mau berdoa, ngaji dulu boleh, tapi kalau ngirimin Quran buat orang mati nggak ada dalilnya. Jadi antum juga jangan suuzon juga. Berdoa ngaji dulu, emang harus tawasul dengan Quran boleh, betul? Tapi kalau ngirimin Quran buat mayit nggak ada contohnya. Emang ini tipis nih. Kalau dibiarkan jadi akidah nih, bahaya. Sama seperti saya sudah mulai merhatiin banget tuh dari 4-5 tahun yang lalu. Sekarang saya agak vokal ngomong saya ini. Itu mengenai apa, buka puasa patokannya azan tuh. Dulu saya sempat ngomong, ini lama-lama orang taunya udah azan belum. Padahal dalam Islam itu terbenam matahari. Udah dibagikan jadwal imsakiyahnya kan, terbit dan terbenam matahari. Sehingga antum itu harus tahu terbenam jam berapa. Bukan patokannya azan. Buang tradisi kalau mau buka udah azan belum, udah azan belum. Buang itu tradisi. Karena nggak ada yang namanya patokan buka tuh azan. Azan buat sholat. Hati-hati nih tradisi nih. Kalau dibiarkan. Ada lagi tuh tontonan di TV anak-anak tuh sekarang. Kalau hari biasa habis azan doanya bagus. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatu, terus tuh azannya. Tapi tiap Ramadan la ilaha illallah. Allahumma kacumtu wa bika amantu. Doa habis azan di bulan Ramadan. Itu kalau dibiarkan juga jadi tradisi loh. Ya. Karena ini nggak bisa, awalnya kerusakan tuh di situ tuh. Ketika kesalahan dibiarkan. Nah, kita kudu ingetin. Ya, tradisi ngabuburit. Islam nggak ngelarang itu mubah, antum mau jalan-jalan, istirahat, ngaji, muter-muter nunggu buka boleh. Tapi kalau sampai antum nggak paham menjelang buka tuh mustajab doa, antum rugi. Jadi kalau mau ngabuburit pada asar. Kalaupun memang maghrib jam 6 nanti, setengah 6 antum sudah di rumah. Berdoa, berzikir, bertasbih, bertahmid itu yang paling penting. Karena mustajab doa orang yang berpuasa menjelang berbuka. Harusnya begitu. Tradisi kultum menjelang buka tuh buang jauh-jauh tuh. Tidak ada yang namanya kultum menjelang buka. Yang ada berdoa menjelang buka. Jadi ustadz juga kalau mau ceramah pada asar, kasih jeda setengah jam buat orang berdoa, selesai sudah. Jangan malah mengarusak doanya orang. Akhirnya orang nggak ada yang berdoa. Ini perlu diluruskan. Kalau dibiarkan jadi sebuah tradisi yang dirutinkan. Iya, ini bulan Quran. Bulan yang Allah turunkan Quran dan nilainya banyak sekali. Ayo, mulai kita merapikan bacaan Quran kita. Kalau memang nggak sempat merapikan karena waktu sudah dekat, cari deh masjid yang imamnya bagus. Terserah antum mau jadi makmum atau antum menjamin imam. Ayo, antum cari imam-imam yang bagus, antum tawarkan ke masjid. Ini bacaannya bagus insya Allah. Nah, ketika antum merapikan bacaan masjid tersebut, itu seluruh orang yang sholat di situ, itu pahala antum loh.
kompak sama teman antum, mending imamnya udah bagus nih, sholatnya cakep nih, cuma mungkin tempat wudhunya kurang bagus tuh. Nah, biasanya kalau bulan Ramadan, kalau udah di akhir tuh air kering. Ini mumpung belum Ramadan, dalemin yuk sumur. Berapa sih nilainya? Itu tiap tetes air yang dipakai wudhu sama orang yang i'tikaf pas Lailatul Qadar, itu pahala antum kali 1000 bulan loh. Ayo cerdas yang cerdas gitu loh. Karena umur kita kan nggak tahu sampai kapan kan. Jangan antum bilang umur nunggu tua. Ini bulan muda semua loh. Kata yang tua, oh gantian. Biasanya yang tua yang was-was, sekarang yang muda yang was-was. Jadi ini Masya Allah. Ayo, itu bulan Quran. Yang kedua, ya ini cuma di bulan Ramadan itu kemungkinan rahmat, maghfirah, itqu minal nar antum miliki. Kenapa? Karena cuma di bulan Ramadan ini yang sufidati syayatin wa maradatil jin. Bulan lain tidak ada iklan yang begini. Cuma di bulan Ramadan setan, jin diikat, dibelenggu. Bulan lain enggak, antum enggak usah takut, udah enggak ada yang namanya kesurupan. Udah. Bohong udah. Orang-orang kesurupan Ramadan mah bohong, udah. Cuma penyakit dirinya sendiri nih. Ya psikologisnya dia sendiri nih ya, trauma dengan sesuatu. Lah, jin tidak mungkin masuk ke badan orang. Ya, ini makanya kita difitnah lagi sama Syiah, diganti itu bulan Sa'ban, bulan Roah katanya. Bulannya para arwah. Arwah pada kembali ke rumah masing-masing. Masya Allah. Ya, habis kan memang begitu Ustaz, kalau lagi Ramadan siksa kubur off. Masya Allah. Jadi mayit balik. Ini ada keyakinan yang begini di negeri kita. Banyak yang nyuguh di pojokan rumah. Allahu Akbar. Antum puasa, antum berbuat syirik. Memang begitu tujuan musuh-musuh Islam tuh. Kenapa? Karena puasa ini bisa membuka Mekah loh, Futuh Mekah. Puasa bisa memenangkan perang Badar. Kan dahsyat sekali. Nah, caranya bagaimana? Dirusak itu puasa kita. Apa Nabi bilang? Kata Nabi ada jurus pamungkas sudah. Kalau ada yang mancing-mancing ente, bilang ini imru'un shaim, ana lagi puasa. Jangan kepancing lah. Orang yang sukses, orang yang nggak terpancing ke permainan orang lain. Masya Allah. Dididik kita untuk itu. Pakai alaikum bil jamaah. Yuk berjamaah. Ada kajian Ramadan, hadir. Antum tinggal dengerin ustadz yang serak kok, tenang aja gitu loh. Antum tinggal manggut-manggut aja, mangop gitu ya. Lihat jam paling gitu ya. Hadir. Takjil, ayo bismillah. Antum takjil bikin orang senang, iftar bikin orang senang. Antum lihat panitia ini duitnya pas-pasan gitu ya. Korma yang bakal dikonsumsi yang bikin orang tobat keras gitu ya. Antum punya rezeki, antum merasakan tuh majol empuk. Ini nih, anak aja seneng apalagi orang. Anak kan jarang seneng gitu ya, apalagi orang gitu ya. Dia yang jarang seneng aja bisa seneng makan korma enak, apalagi orang yang gampang seneng, betul nggak? Makanan-makanan enak, fadol dari sekarang kumpulin. Ada planning gitu loh. Ini ada, Ana pernah buktikan ke beberapa kampung yang nggak sampai korma ke sana. Ana bawakan korma pakai batang. Itu 8 tahun yang lalu. Sampai sekarang kalau ketemu tuh, Tat yang pakai batang masih ada. Begitu. Ada ceritaan tuh. Ya, karena buat kita biasa, buat mereka luar biasa. Ayo bikin orang bahagia. Biasakan tradisi ini menjelang Ramadan, temuin orang tua kita. Kita aja nih yang masih muda was-was sama perekonomian di bulan Ramadan, betul? Orang tua kita mirip sama kita. Ya batinnya udah gak sekuat kita, lebih was-was lagi dong. Tanyain. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana sehat kalian? Sehat Alhamdulillah. Apa yang kalian butuhkan apa coba? Saya nggak pengen kalian ini jadi orang yang was-was ketika Ramadan, panik ini apa sih apa? Seneng loh digituin loh. Ya. Apa mama mau apa? Mau Quran yang bagusan. Nanti teman pulang umrah aku beliin yang gede deh. Asal dibaca. Ayah mau apa? Enggak, rokok nggak ada ya. Yang lain gitu ya. Yang haram jangan. Iya, kasih. Bikin mereka bahagia. Tetangga kita kiri kanan yang susah-susah temuin. Antum jangan merasa meja makan antum cuma satu di rumah. Sekali-kali orang laki khususnya deh, biasakan deh bawa makanan. Antum kenal sama orang miskin, di mana kenal gitu loh. Akrab, sekali-kali makan sama dia coba. Antum melihat tuh ekspresi wajah orang yang susah makan enak, dahsyat loh.
Kayaknya, ya Allah, kita bisa lihat ke langit, ya Allah, telah kulebarkan senyumnya, ya Allah. Ayo bangkitkan gitu loh. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ayo apa, berikan. Lalu kemuliaan banyak kok dalam kehidupan ini. Ya, mumpung setan diikat, jin dibelenggu. Kita nggak takut kemana aja. Malam tuh aman, Ramadan nggak ada was-was. Kalau hari biasa kita udah khawatir duluan dah. Ya, ada rahmat, ada maghfirah, ada itqu minan nar. Masya Allah. Cuma di bulan Ramadan, ya rahmat bisa didouble-doublein. Antum buka puasa, kasih makan orang yang berpuasa, bikin senang orang yang berpuasa, Masya Allah ya. Sampai ibu-ibu itu kan pengen dapat rahmat puasa anak, bikin bahagia anak. Ya, ibu boleh mencicipi, kata Aisyah, kata Ummu Salamah, la ba'sa yadhukul khal malam yudkhilhu. Nggak apa-apa sekedar mencicipi, selama nggak masuk ke kerongkongan. Jadi kalau anak udah mau buka kan repot, anak-anak biasa nyendok, mama bisa bilang, jangan ya, ini agak pedes. Oh, mama kok tahu mah gitu ya. Tadi dikit. Ya, yang masak boleh nyicipin. Ya, nyicip ya, sekedar saja. Nggak usah ngantri, nggak usah yang masak aja gitu. Aku mah gitu. Bapaknya, aku boleh? Enggak gitu ya. Ya, boleh nyicip boleh, karena membahagiakan orang yang berpuasa. Masya Allah. Tuh menggapai rahmat, orang senang, Allah senang, kita dikasih senang sama Allah. Ya. Kenapa? Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Kamu bisa sayang, memberikan rahmat, cinta kasih sama yang di bumi, mereka senang sama kamu, Allah senang sama kamu. Yang di langit senang sama kamu. Masya Allah. Anzalahullahu ridha. Allah turunkan ridho sama dia. Kalau seluruh penghuni langit sudah ridho sama dia, Masya Allah. Ya, Quran bagiin orang. Quran di rumah antum tuh yang udah nggak kebaca, emang masih di plastik cuma nggak kebaca, kasih orang. Ya, jangan menu-menuin rak buku itu Quran saya, kasih orang yang biasa baca, kasih. Ya Allah, banyak orang-orang susah yang Qurannya itu bergilir antara mereka karena nggak punya, kasih. Bacaan mereka bacaan antum, pahalanya pahala antum, Masya Allah. Mumpung masih bisa, yuk. Allah muliakan. Mic, cari musola yang mic-nya udah nggak bagus biar imam suaranya enakan dikit, betul? Kadang-kadang imam kalau ada mic yang nggak enak, nekenahan, mendingan baca pendek dah. Kalau capek napas gitu kan. Tapi kalau imam mic-nya enak, apa nggak berasa? Makmum komplain di belakang gitu ya, terus enak. Ya, artinya menegakkan sunnah, sebaik-baik sholat tarawih yang paling lama berdiri lah, gitu ya. Nanti itqu minan nar, diselamatkan dari api neraka. Salah satunya apa? Lailatul Qadar nanti kan. Coba cuma di bulan Ramadan, ya hiasi tuh, hiasi. Keutamaan yang ketiga, bulan lain nggak ada, cuma bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Ayo bikin seneng, bikin planning dari sekarang. Lailatul Qadar apa yang mau dibuat nih? Ya, ketika banyak orang sudah pulang kampung, Jakarta dan sekitar jadi kosong. Ya, nih kita hidupkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dihidupin. Cukupin tuh Pak Satpam yang jaga masjid, jaga kampung, cukupin. Jangan udah disuruh jaga nggak dicukupin, bikin dia bahagia dengan kenikmatan Lailatul Qadar. Orang itikaf ini ayo deh sumbangan makanan dah. Jangan sampai orang itikaf suruh patungan beli martabak, kita yang patungan kasih makan. Ini kadang-kadang panitia suka nyusahin juga, itikaf suruh bayar, suruh ini, jangan. Fadal yang mau itikaf, fadal, udah nggak usah khawatir panitia. Bohong kalau mereka nanti nggak mau bantu, sudah. Harus optimis dalam berbuat baik. Jangan itikaf sekian juta, sekian ratus, jangan, sudah. Fadal yang mau itikaf, udah insya Allah rezeki Allah yang ngatur. Jamin, karena nanti pada ceramah, kajian, obrolan positif dalam masjid itu yang memancing mereka untuk bersedekah. Saya itikaf, saya juga beliin makanan. Saya itikaf, saya ini. Maka terpancing mereka untuk menghayalkan sebuah kenikmatan. Kalau saya sih kalau makan tuh yang enak yang gini-gini, ada yang enak di sini-sini. Biasa gitu obrolan itu. Nah, nggak berasa dia memberikan yang terbaik menurut dia. Ayo, bismillah.
Bikin rame. Yuk buat tradisi. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini di ujung Ramadan kita menangis di dalam masjid, bukan tersenyum depan orang-orang toko. Karena tonton kemarin kan kita mesem melihat pakaian baru gitu kan. Ya, yuk udah tahu sepintas tentang indahnya Ramadan, yuk gapai gerbang Ramadan. Semoga Allah muliakan kita insyaallah. Silakan yang mau bertanya, fadhil.